Hai 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 bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Hari Senin pagi di Bogor ini cukup lumayan cerah. Dan ini pagi jam 6:30. Ibu-ibu udah mulai pada nyuci ya bun. Kalau aku lagi bukan jadwalnya nyuci, jadi langsung masak aja deh buat sarapan. Aku gak belanja banyak hari ini, cuma beli ayam sama usus aja. Usus ini rencananya buat sarapan, terus nanti ayamnya buat makan siang. Yang pertama aku pegang pasti si kerupuk dulu. Iya, ini jangan sampai ketinggalan karena nanti kalau misalnya masaknya udah selesai, kadang-kadang lupa buat goreng kerupuk. Dan kalau lagi makan terus keinget kerupuknya nggak ada, terus males banget buat goreng. Jadi yang pertama dan paling utama aku pasti goreng kerupuk dulu. Teman-teman yang udah nontonin vlog aku dari kemarin-kemarin atau udah lama beberapa minggu ini pasti tahu kan ya, kerupuk ini kerupuk belang yang paling favorit buat aku. Jadi ya aku nggak pindah ke lain hati sih, masih si kerupuk belang stay di hati aku. Karena ngegorengnya gampang, harganya murah, dan enak tentunya. Kompor dua-duanya nyala, yang satu buat goreng kerupuk dan yang satu lagi tadi buat ngerebus usus ayam. Teman-teman suka nggak usus ayam? Awalnya sih aku coba-coba, tapi ternyata bohong ding bohong. Awalnya memang aku agak geli gitu kan buat masaknya. Aku bukan gak suka, bukan, tapi memang aku suka. Tapi makannya paling kayak di tukang bubur, kayak gitu-gitu aja sih kan, sate usus ada ya. Kalau buat masaknya tuh aku agak geli gitu. Tapi karena ayahnya Kay suka dan Kay juga suka, jadi ya udah deh aku memberanikan diri buat masak si sate usus ini. Aku masaknya ya gampang sih, cuman ditumis-tumis gitu doang. Ini bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus jahe sama daun jeruk jangan lupa, karena biar wangi gitu. Karena kan usus tuh kayak punya bau tersendiri ya. Ini juga sebelum aku masak kayak gini, ini aku rebus dulu. Dan sebelum direbus juga ini aku pakein jeruk nipis. Aku rendam dulu jeruk nipis, terus aku rebus dulu, terus baru deh ditumis kayak gini. Kalau untuk seasoningnya ya seperti biasa, garam sama kaldu jamur aja. Udah sih dua itu doang. Terus dikasih air sedikit biar si bumbunya agak meresap. Diaduk-aduk terus sampai airnya menyusut. Kalau airnya udah agak menyusut, terus baru deh aku kasih potongan tomat. Tomatnya satu aja. Oh iya, by the way, harga usus ini satu bungkusnya itu 7.000. Kalau ditimbang sih adalah setengah kilo tapi kurang gitu. Nah aku ini beli 2 bungkus jadi 14.000. Ya aduk-aduk terus, tapi jangan sampai si airnya itu kering banget karena aku suka banget yang becek-becek. Oke, ini dia menu sarapan aku. Udah matang ya ususnya, tinggal ditambahin sambal, kerupuk, dan lalap. Selamat menikmati. Oke, selesai sarapan, aku mau nganterin si Dede bayi buat sunat. Ini sunatnya di bidan deket rumah. Gak terlalu deket juga sih, lumayan agak jauh gitu kalau jalan. Ini namanya bidan Febri, adanya di Bubulak, Kampung Bubulak. Dan masuk gang, lumayan ngelewatin satu rumah gitu. Dan ini dia rumah bidannya. Tapi ternyata bidannya keluar. Ya ampun, kasihan banget kita udah jalan capek-capek bidannya nggak ada. Dengan penuh kekecewaan akhirnya kita pulang. Ini kita lagi di jalan pulang dan sesampainya di rumah ada yang lagi nyanyi. Gak enak banget suaranya. Oke, itu salah satu hiburannya Bapak ya, nyanyi sambil duduk kayak tahlilan. Hai. Oke, ini udah mau jam makan siang. Sekarang aku mau masak buat makan siang. Yang lagi aku tumis ini cuma cabai merah, bawang merah sama bawang putih, terus dipakein terasi sedikit. Aku lagi mau bikin tumis oncom, bukan krecek ya, tapi tumis oncom. Kalau krecek itu kan identik sama pakai yang bulat-bulat tuh lenca sama daun kemangi. Kalau aku enggak, cuman khusus oncomnya aja. Karena memang aku nggak suka lenca dan kemanginya mau aku bikin nasi bakar. Nah ini untuk oncomnya aku pakein bumbunya mecin, gula sedikit, garam sama udah sih itu aja.
Jangan lupa tambahin air, terus diaduk-aduk sampai airnya bener-bener hilang kayak gini nih. Ini kan udah agak kering gitu ya. Nah ini udah jadi tumis oncom, sedap. Pakai terasi ya biar lebih mantap. Tumis oncomnya udah aku sisihin di mangkok. Terus habis itu masih pakai penggorengan yang sama dan gak perlu dicuci. Aku masukin minyak lagi dan dipanasin minyak. Lalu aku tumis bumbu. Ini bumbunya nggak aku blender tapi aku ulek-ulek karena pengen bumbu yang masih bararadag kayak gini. Yang aku ulek tadi bawang merah, bawang putih, terus cabai merah. Cabai merah ini diambilin ya bijinya karena emang makannya mau sama kayak juga, jadi biar nggak pedes gitu. Terus dipakein cikur sedikit. Yang nanya cikur itu apa, itu kencur ya. Abis itu dipakein daun salam sama lada. Terus bumbunya udah bener-bener matang, dimasukin deh lauk-lauknya. Terserah mau pakai apa. Tadi ini masih ada sisa usus, sisa sarapan tadi aku masukin. Terus ini ayam tadi dadanya aku beli. Ini beli setengah dada ya, harganya 14.000. Abis itu ditambahin air dan diaduk-aduk. Dan tadi tuh seharusnya aku ngulek si kunyit juga karena aku lupa, jadi kunyitnya pakai kunyit bubuk aja deh. Ini diaduk-aduk terus sampai si airnya agak menyusut gitu, baru ditambahin seasoning. Seasoningnya sendiri ya seperti biasa, cuma garam, gula, terus kali ini aku pakai Royco. Harusnya sih kaldu ayam, tapi karena adanya kaldu sapi ya udah deh. Dan biar lebih gurih aku pakein santan. Ini lebih pelem gitu rasanya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah kalau airnya udah mulai menyusut, masukin sih daun kemanginya. Ini daun kemanginya aku dapat nyolong di rumah samping. Rumah samping itu kan gudang ya, gudang nggak keisi, orangnya nggak ada, tapi ada banyak pepohonan. Jadi aku ngambil aja deh, nggak bilang-bilang. Ini termasuk nyolong nggak sih? Abis rumah yang punyanya jauh banget sih. Nah ini nih sebenarnya udah jadi, emang udah jadi. Nah ini aku mau bagi dua karena ya ini kebanyakan kalau cuma bikin nasi bakar 3 biji doang mah 3 porsi doang mah. Nah ini dia, kalau udah jadi apinya jangan dimatiin. Terus dimasukin deh si nasinya, diaduk-aduk terus sampai bener-bener kecampur rata. Nah nasinya udah diangkat, terus siapin daun pisang. Jangan lupa buat dilap dulu daun pisangnya, nggak usah dicuci deh ya, mudah-mudahan ini bersih. Terus udah deh tinggal dinasiin si daun pisangnya kayak gini. Sebenarnya aku sih udah berapa kali ya bikin nasi bakar ini, beberapa kali sih. Jadi tapi belum terlalu ahli gitu buat ngebulet-buletinnya. Jadi si nasinya itu harus bener-bener padet ya. Nah untuk dipadetinnya tuh aku kayak gini nih, dibuletin dulu kayak gini baru nanti diisiin lagi. Jadi memang harus bener-bener padet, jangan longgar ya, harus kenceng, harus rapet. Terus kalau udah ya udah dikunci pakai tusuk sate atau tusuk gigi atau pakai hektar juga boleh dan dipanggang. Jangan salah fokus sama panggangannya karena memang udah burik ya, buruk rupa. Alhamdulillah untung terjaga banget. Ini dipanggangnya nggak pakai waktu. Pokoknya kalau misalnya udah mulai item-item terus udah mulai sengit gitu ya sampai rumah Pak Lurah, ini udah boleh diangkat. Nah ini yang satu ini udah jadi, ini udah aku angkat terus aku taruh lagi yang satu laginya. Jadi aku bikin 3 nasi bakar. Ini udah jadi endolita, tinggal ditambahan sambal kerupuk jeung lalap, mantap. Udah kenyang makan nasi bakar bunda. Terus di luar hujan ternyata, tapi gerimis gitu ya, kecil hujannya. Terus jadi kayak nambah lapar lagi. Bukan nambah lapar lagi, bikin lapar lagi hujan kayak gini tuh. Ya udah deh, kita langsung cus bikin cemilan aja yuk. Aku dikasih hui kecil-kecil kayak gini. Si ibu juga nama menang nyimetan dia di sawahnya. Saya sabatur numanen bohong deng, tapi ini katanya ibu dapat beli. Tapi jika ya si mamangna menang nyimetan, tinggal menila letik kayak gini. Tapi nggak apa-apa, bikin aja, enak kok. Huinya mau digoreng aja. Buat teman-teman yang nggak tahu ini hui teh apa bahasa Indonesianya apa ya? Ya Allah, sweet potatoes ya pokoknya mah ya. Ini teh ubi putih sama ubi merah, cuman ini teh kecil-kecil, jadi ya udah deh aku goreng kayak crispy gitu. Buat tepungnya ya biasalah ya, tepungnya ini pakai tepung terigu, terus pakein tepung beras juga. Terus jangan lupa ditambahin gula karena memang ubinya kayaknya kurang manis gitu kan. Aku sukanya yang manis, jadi aku tambahin gula beberapa sendok.
Jangan lupa juga ditambahin garam dan air. Ini udah jadi, tinggal dimasukin ubinya ke dalam adonannya, terus tinggal goreng. Gorengnya di minyak panas pakai api sedang, terus jangan lupa dibalik-balik biar dipisahin gitu ubinya biar nggak nempel-nempel. Kalau udah kuning-kuning kayak gini, tinggal angkat. Aduh, ini sih enak banget hujan-hujan nyenet goreng hui hanet. Jangan lupa dikopian ya bun. Kali ini mungkin vlog aku di dapur terus, tapi jangan bosen. Oke, kalau gitu aku pamit. Wassalamualaikum.